Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu bentuk nikmat Allah, anugerah Allah yang diberikan kepada kita selaku hambanya adalah detik ini hari kita masih bisa menghirup udara segar. Detik ini hari kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, supaya hidup kita itu lebih berarti, lebih bermakna, baik bagi diri kita masing-masing, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke jalan Allah, lebih mendekatkan diri, lebih memperbanyak ibadah, lebih memfokuskan fikir dan hati untuk senantiasa bertaubat dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kehidupan kita diberikan keberkahan, rahmat dan selamat baik di dunia fana ini, terlebih-lebih di akhirat nanti. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal kita bertaubat kepada Allah, mari sama-sama kita kaji pendapat Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir, syurutut taubati salasatun. Awwaluha an-nadmu alama amilah minal khalifati, wasani tarkuz zalati fi jami'il halati was-sa'ati, wassalisu al-azmu ala ya'uda ila mislima iktarofa minal ma'asi wal khoti'ati. Qala berkata Sayyidi tuanku Asy-Syaikh Abdul Qadir, syurutut taubati, adapun beberapa syarat taubat, salah satun itu ada 3. Awaluha, permulaannya 3 syarat tadi. An-nadmu, yaitu menyesali. Alama, atas perkara, amila yang telah ia perbuat, minal khalifati, dari beberapa kesalahan. Wasani, syarat yang kedua, tarkuz zalati, meninggalkan beberapa kesalahan. Fi jami'il halati, dalam semua keadaan. Wassaati, dan beberapa waktu. Wassalisu, syarat yang ketiga, al-azmu, yaitu berniat. Niat ala ya'uda, untuk tidak kembali lagi atau tidak mengulangi lagi ila mislima, kepada sepadanya perkara,
perkara iktarofa yang telah ia lakukan, minal ma'asi dari beberapa maksiat, wal khoti'ati dan beberapa kesalahan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal tobat ini Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz memberikan sebuah penjelasan apa saja akan 3 hal syarat untuk diterimanya taubat seseorang, atau boleh dikatakan syarat untuk menjadi taubatan nasuha, taubat yang betul-betul yang insya Allah bisa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sajakah 3 perkara tersebut? Sebagaimana yang Al-Fakir barusan baca, yaitu yang pertama, awwaluha an-nadmu ala ma amila minal khalifati. Syarat utama bagi seorang yang bertobat kepada Allah adalah yaitu menyesali atas perbuatan-perbuatan salah dan dosa yang selama ini telah ia lakukan. Jadi ketika orang itu kembali ke jalan Allah untuk meniti taubatan nasuha, langkah awal pertama kali tanamkan dalam hati sebuah penyesalan dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni kesalahan hamba. Astaghfirullahaladzim, ya Allah maafkan dosa-dosa hamba. Tambah lagi dengan menangisinya atas perbuatan-perbuatan zalim selama ini. Setelah menyesali, menangisi, mohon ampun, diganti atas perbuatan-perbuatan dosa yang telah lewat dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Dulu mungkin tidak pernah sholat, kembali jadi rajin sholat. Dulu mungkin jauh dari ulama, dari kiai, dari habaib, dari asatid, sekarang mendekat kepada beliau-beliau semua untuk memperdalam ilmu agama. Dulu mungkin pembicaraannya kotor, penuh dengan kemungkaran, kebatilan, dan kezaliman-kezaliman yang lainnya. Setelah ia menyesali, dirubah semuanya itu, diganti dengan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, yaitu syarat bertobat menyesali atas kesalahan yang selama ini telah dilakukan. Kemudian yang kedua, wasani, yang kedua yaitu tarkuzalati fi jami'il halati wassaati, meninggalkan kesalahan dalam keadaan apapun dan dalam keadaan dan dalam waktu atau saat apapun. Nah, ini sebenarnya masih berkesinambungan. Jika orang tersebut taubatnya nasuha, penyesalannya itu benar-benar dari hati nurani yang paling dalam, tentu akan diikuti yang kedua ini, yaitu tarkuzalati. Ia tidak akan lagi melakukan kesalahan dan dosa dalam keadaan apapun dan dalam saat apapun. Dalam keadaan bahagia, dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan senyum, tertawa, menangis ataupun menderita, dia tetap istiqomah, konsisten dengan taubatnya, tidak akan mengulang lagi dan tidak akan berbuat kezaliman, karena ia tahu aku tidak akan masuk ke dalam limbah dosa, jurang kenistaan yang kedua kalinya. Ketika ia bahagia, ia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia pun sedang sedih, sedang prihatin, ia bersabar. Artinya apa? Keadaan apapun yang ia hadapi tidak akan mampu merubah hatinya, yaitu senantiasa bertaubat
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan menggoyahkan niat luhurnya untuk senantiasa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu al-azmu ala alla yauda ila mislima iktarafa minal ma'asi wal khoti'ati. Berniat untuk tidak mengulangi lagi, yaitu perbuatan salah dan perbuatan maksiat. Insya Allah, jikalau seseorang yang bertobat kepada Allah Ta'ala ini niatnya betul-betul kuat, bukan sebatas di lidah saja, bukan sebatas omongan saja, tobat, 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 tetapi hatinya nggak ada niatan untuk itu, maka itu nol belaka. Tidak perlu seandainya pun kita itu bertobat betul-betul, ngomong ke sono kemari tobat-tobat, untuk apa kalau hatinya tidak ada niat untuk itu semuanya. Tetapi walaupun kita tidak ngomong ke sana kemari, tidak berbicara tentang tobat dirinya kepada orang lain, yang paling penting hatinya niat betul-betul karena Allah, niat taubatan nasuha, dan tidak akan mengulang lagi atas kesalahan dosa-dosa yang selama ini ia lakukan. Insya Allah, jika tiga perkara ini dilakukan oleh seorang yang betul-betul ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah tobat tersebut akan masuk kategori taubatan nasuha yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sajakah tiga perkara tadi? Yaitu yang pertama, menyesali atas kesalahannya. Yang kedua, meninggalkan perbuatan salah dan dosa. Dan yang ketiga, yaitu berniat untuk tidak mengulang kembali atas perbuatan kesalahan dan kemaksiatan yang selama ini telah ia lakukan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Namun demikian, mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami, dan mudah-mudahan ada berkah, ada manfaatnya, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang mampu mengamalkan, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang memiliki jiwa ilmu yang amaliyah, amaliyah yang ilmiah, hingga kita menjadi orang yang selamat fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.